Astagfirullahalazim. Aku lupa. Bunga yang ada di atas meja tersebut jatuh. Seorang pedagang, betul. Cerita Zekanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, gak terasa nih kita sudah lebih dari setengah bulan di bulan Ramadan ini ya Kak Zek. Betul, sudah ada yang bolong belum puasanya? Semoga semuanya masih lancar ya ibadahnya. Semoga puasanya bisa full 30 hari. Amin. Amin. Nah Kak Zek dan adik-adik semuanya, di bulan Ramadan kali ini Kak Zek dan juga kakaknya akan membagikan beberapa video dongeng dengan tema kisah-kisah Islami. Nah kali ini tapi kita akan cerita apa ya kira-kira? Cerita apa ya? Ada yang bisa tebak? Ini dia. Kali ini Kak Zek dan kakaknya mau bercerita. Ceritanya tentang apa ya kakaknya? Cerita ini tentang kisah Rasul yang selalu jujur. Marilah kita semua tiru dan juga ikuti teladannya. Seperti apa ya ceritanya? Ayo kita simak sama-sama. Ayo kita dengar ceritanya. Ayo kita dengar ceritanya. Di sebuah sekolah, waktu itu bel istirahat berbunyi seperti ini. Anak-anak dan guru keluar kelas untuk istirahat. Mereka ada yang berlari untuk menuju ke lapangan untuk bermain. Ada juga yang pergi ke kantin untuk makan siang. Ini kejadiannya tidak saat bulan Ramadan ya Kak Zek? Betul. Ini sebelum bulan puasa adik-adik. Nah, ada teman kita namanya Soleh. Siapa namanya? Soleh. Oh, ada yang namanya Soleh di sini? Sama berarti? Ya, nah Soleh ini adik-adik sudah ada nih di kantin, tapi ia lupa kalau ia dibawakan bekal oleh ibunya dan tertinggal di tasnya di dalam kelasnya. Soleh pun berlari menuju kelasnya untuk mengambil bekal makanannya. Ketika ia masuk dalam kelas, tidak sengaja Soleh menyenggol meja ibu guru. Duk! Apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba vas bunga yang ada di atas meja tersebut jatuh. Soleh pun kebingungan. Apa yang harus ia lakukan? Ia pun langsung mengambil bekal makanannya dan langsung berlari lagi menuju ke kantin sekolah. Dan bel pun berbunyi lagi. Para murid masuk ke dalam kelas masing-masing. Begitupun Soleh dan teman-temannya. Kemudian disusul oleh ibu guru. Betapa kagetnya ibu guru ketika ia melihat vas bunga yang ada di atas meja kerjanya jatuh. Kemudian bu guru menanyakan kepada para murid. Anak-anak, siapa yang tadi menjatuhkan vas bunga di meja ibu guru? Semua murid terdiam, tidak ada yang mau mengaku adik-adik. Ani, apakah kamu lihat siapa yang tadi menjatuhkan vas bunga di meja ibu? Tidak, Bu. Budi, apa kamu lihat siapa yang tadi menjatuhkan vas bunga di meja ibu? Tidak juga, Bu. Tadi aku bermain di lapangan.
Soleh, apa kamu tadi lihat siapa yang menjatuhkan vas bunga di meja ibu? Ketika Soleh ditanyakan, ia hanya merunduk terdiam adik-adik. Tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Kemudian ibu guru bercerita sebuah kisah. Anak-anak tahu tidak bahwa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang sangat jujur. Ia memiliki banyak sekali sifat terpuji, dan dua di antaranya adalah, yang pertama, beliau adalah orang yang sangat jujur, maka beliau disebut sebagai asyidik. Lalu yang kedua, beliau adalah orang yang sangat bisa dipercaya, atau julukannya adalah Al-Amin. Bahkan seringkali kejujuran dan sifat yang dapat dipercayanya itu tak jarang membuat dirinya dalam kesulitan. Seperti diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kisah dari Abdullah bin Hamzah. Pada suatu waktu ketika Nabi Muhammad belum diangkat sebagai Rasul, kala itu Nabi Muhammad memiliki pekerjaan, yaitu sebagai apa? Seorang pedagang. Betul. Rasulullah saat itu tiap hari menjajakan barang dagangannya ke banyak sekali orang. Dan saat itu Abdullah bin Hamzah membeli salah satu barang dagangan Rasulullah. Tapi saat itu Abdullah belum bisa menunaikan sejumlah dengan yang ia beli. Maka ia pun berjanji pada Rasulullah untuk kembali lagi dengan membawa uang untuk membayar barang yang ia beli keesokan harinya di tempat yang sama. Namun sayangnya Abdullah lupa, anak-anak. Ia lupa. Hari pertama ia masih belum ingat. Hari kedua ia tidak ingat juga. Sampai hari ketiga Abdullah baru ingat. Astagfirullahaladzim, aku lupa mempunyai janji dengan Rasulullah. Aku berjanji untuk membayarkan barang yang sudah aku beli 3 hari lalu. 3 hari itu waktu yang lama atau sebentar ya kira-kira adik-adik? Lama sekali adik-adik ya, sudah 3 hari. Waduh, bergegas Abdullah pun berlari ke tempat yang ia janjikan, yang sudah ia sepakati dengan Rasulullah. Dan betapa terkejutnya Abdullah ketika melihat di tempat yang sama Rasulullah sudah berdiri di sana. Kira-kira kapan ya Rasulullah datangnya? Kok Rasulullah tahu? Nabi Muhammad tahu bahwa Abdullah akan datang hari itu. Tapi betapa terkejutnya Abdullah ketika ia mendengar bahwa ternyata Rasulullah sudah menunggu sejak 3 hari yang lalu. Selama 3 hari Nabi Muhammad menunggu di tempat yang sama seperti yang sudah mereka sepakati, seperti yang sudah disanggupi olehnya. Itulah bagaimana Rasulullah selalu berkata jujur. Ia tidak pernah mengingkari apa yang sudah ia katakan, dan ia selalu mengatakan apa yang memang sungguh-sungguh benar-benar ia lakukan. Cerita pun selesai. Para murid terdiam adik-adik karena terkesima mendengar cerita ibu guru. Tapi ada satu orang yang tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangannya. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? Siapa ya? Oh, betul. Soleh. Ibu guru. Iya, ada apa Soleh? Sebenarnya yang menjatuhkan vas bunga ibu itu aku. Aku minta maaf ya Bu. Tadi aku tidak sengaja menyenggol meja ibu. Ibu guru pun mendekati Soleh dan menepuk bahunya. Ibu guru tidak marah sama aku. Tentu saja tidak, Soleh. Kenapa ibu guru harus marah pada Soleh? Soleh telah melakukan hal yang benar dan perbuatan yang terpuji, yaitu apa adik-adik? Berkata,
jujur. Betul seperti yang diteladankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kisah yang tadi. Justru ibu bangga kepada Soleh karena Soleh sudah berani berkata jujur pada ibu dan juga kepada teman-teman semuanya. Terima kasih ya Soleh sudah berkata yang sebenarnya. Sama Ibu Guru. Sekarang Soleh bantu ibu yuk untuk mengambil sapu dan juga pengki. Kita sama-sama bersihkan yuk bekas berserakan vas bunga yang pecah ini. Baiklah. Nah, adik-adik, itu tadi salah satu sifat teladan Rasul yang harus kita teladani. Tadi apa ya kakaknya ya? Tadi ada 2 sifat Rasulullah yang ada dalam cerita. Yang pertama adalah jujur. Jujur atau Syidik. syidik. Kemudian yang kedua Kedua ada sifat Rasulullah yang dapat dipercaya atau bahasa Arabnya adalah amanah. Kemudian ada 2 lagi nih adik-adik, sifat Rasulullah yang harus kita teladani juga. Yang ketiga ada tabligh. Apa itu artinya Kak Zek? Tabligh artinya menyampaikan kebenaran. Oh, atau menyampaikan wahyu dari Allah ya? Dari Allah kepada umat manusia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu adalah fatonah. Apa itu Kak Zek? Fatonah adalah kecerdasan. Rasulullah memiliki kecerdasan yang sangat tinggi sekali adik-adik. Masya Allah. Siapa di sini yang ingin memiliki sifat terpuji seperti Rasulullah? Siapa di sini yang ingin berkata jujur? Aku. Siapa di sini yang ingin cerdas seperti Rasulullah? Aku juga. Wah, adik-adik di sini luar biasa ya. Semuanya punya semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan sifat terpuji, Kak Zek. Iya kakaknya. Maka dari itu adik-adik kita harus meneladani semua sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu adik-adik cerita tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalian kalau belum subscribe channel Cerita ZK-nya, jangan lupa di subscribe dulu adik-adik ya. Juga like dan juga komen. Ya, dan jangan lupa juga dibagikan video ini kalau kira-kira ada teman yang akan suka dengan ceritanya. Dan jangan lupa juga diklik tombol yang bergambar lonceng. Gunanya untuk apa? Supaya teman-teman jadi yang pertama tahu dan tidak akan ketinggalan video-video dongeng terbaru dari Kak Zek dan juga kakaknya. Kak Zek dan kakaknya pamit dulu ya adik-adik. Sekian kali ini, siapa tahu esok kita jumpa lagi. Semoga semua bahagia dengan cerita Zekanya. Dengan cerita siapa? Dengan cerita Zekanya. Dengan cerita Zekanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.